Halo teman-teman, kita bahas soal lagi berdasarkan kisi-kisi soal dari teman-teman yang sudah menjalani SKD CPNS di hari kedua dan juga di hari ketiga ini ya. Nah, ada satu laporan nih teman-teman, katanya ada soal tentang naturalisasi ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, kita baca sama-sama. Pemain tim nasional sepak bola Indonesia Martin Paes merupakan salah satu contoh pemain nasional yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. Keputusan untuk menaturalisasi pemain asing dalam tim nasional sepak bola menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Dalam konteks nasionalisme, bagaimana seharusnya masyarakat memandang implikasi dari naturalisasi pemain dalam tim nasional? Apakah yang A, naturalisasi meningkatkan kompetisi di tim nasional, tetapi dapat mengikis rasa kebanggaan terhadap pemain lokal yang berjuang untuk memperkuat tim? Atau yang B, naturalisasi adalah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing tim nasional di pentas internasional tanpa mempertimbangkan dampak terhadap budaya olahraga lokal? Atau yang C, masyarakat harus menerima naturalisasi sebagai langkah yang logis untuk meningkatkan performa tim nasional sambil tetap mengedepankan pengembangan bakat lokal? D, naturalisasi pemain dapat mempercepat pencapaian prestasi tim, tetapi bisa memicu rasa ketidakpuasan di kalangan pendukung yang lebih memilih pemain asli. Atau yang E, pendekatan naturalisasi menjamin keberhasilan jangka pendek, tetapi harus disertai dengan komitmen terhadap pendidikan sepak bola untuk generasi mendatang. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus paham dulu sebenarnya naturalisasi itu apa dan apa sih tujuannya dilakukan naturalisasi ya. Jadi konsepnya untuk menjawab soal ini harus dikuasai dulu. Konsep naturalisasi dulu yang kita bahas nih teman-teman. Naturalisasi dalam konteks sepak bola itu adalah proses di mana pemain asing itu diwarganegarakan menjadi warga negara Indonesia sehingga dia bisa mewakili negara Indonesia untuk berkompetisi di ajang internasional. Karena kan kalau misalnya ada orang yang mau ikut kompetisi internasional mewakili Indonesia, berarti dia harus jadi warga negara Indonesia dulu gitu teman-teman. Nah, makanya dilakukanlah naturalisasi di mana pemain asing itu dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi dalam prosesnya naturalisasi ini tidak mudah gitu ya pelaksanaannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu akan dinaturalisasi. Yang pertama adalah usianya minimal 18 tahun, memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia. Misalnya dia harus punya izin kerja atau visa tinggal gitu ya, visa kerja. Kemudian dia harus bisa menguasai bahasa Indonesia supaya dia lebih mudah nantinya untuk berinteraksi gitu ya secara sosial dan budaya. Kemudian dia harus mampu menunjukkan integritas dan komitmennya kepada Indonesia. Jadi dia harus mau menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kemudian tidak memiliki catatan kriminal ya, baik di negara asalnya ataupun di Indonesia. Yang keenam adalah bersedia menjadi warga negara Indonesia, termasuk dia harus mencakup gitu ya pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya suka ada fotonya kalau pemain asing dinaturalisasi itu mencium bendera gitu ya teman-teman ya, karena itu artinya dia mengakui Pancasila, ideologi negara dan konstitusi. Kemudian yang ketujuh itu adalah adanya dukungan dari pihak terkait dan memenuhi seluruh proses administratifnya teman-teman. Jadi nanti ada dokumen-dokumen yang harus dia penuhi gitu ya ketika mengikuti prosedur naturalisasi. Nah, jadi semua syarat ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi itu tidak hanya memenuhi syarat secara hukum saja, tapi dia juga harus mau dan mampu untuk berkontribusi teman-teman terhadap masyarakat dan juga tim nasional Indonesia. Nah, itu tujuan dari naturalisasi dan proses naturalisasi itu sendiri. Nah, tadi soal naturalisasinya dihubungkan dengan nasionalisme teman-teman. Apakah naturalisasi ini sesuai dengan konsep dengan konsep nasionalisme? Satu hal yang sering saya ingatkan buat teman-teman yang udah ikut bimbelnya pasti masih ingat kan, kalau saya selalu ingatkan bahwa nasionalisme yang kita anut itu adalah nasionalisme Pancasila.
nasionalisme di mana tujuan kita harus satu, yaitu untuk membangun negara dengan mengedepankan identitas lokal, tetapi kita juga harus mau untuk bekerja sama dengan bangsa asing. Jangan menganut nasionalisme yang sifatnya ekstrim seperti chauvinisme yang akhirnya kita sampai mengeksklusifkan diri, menganggap kita yang terbaik, hingga akhirnya kita melakukan genosida dan sebagainya. Nah, itu kan tidak benar ya. Jadi nasionalisme Pancasila lah yang harus kita kedepankan. Nah, nasionalisme pada era modern itu teman-teman bermakna bahwa warga masyarakat itu harus mau untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi meskipun kita aktif dalam perkembangan global, kita harus tetap mempertahankan identitas nasional gitu ya. Jadi ini bisa berbentuk promosi budaya di tingkat global, berprestasi di internasional. Kemudian kita harus mengembangkan diri, tetapi jangan lupa untuk tetap berkontribusi pada negara, mendukung ekonomi, menggunakan produk lokal, dan juga menyeimbangkan antara bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi dan sambil tetap menjaga identitas nasional. Nah, ini konsep-konsep nasionalismenya jangan salah kaprah nanti ya teman-teman ya, supaya nanti kita jawaban-jawaban nasionalisme di era globalisasinya sesuai dengan konteks nasionalisme yang modern, bukan nasionalisme yang bersifat chauvinisme atau terlalu berlebihan ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih harusnya masyarakat memandang implikasi dari naturalisasi pemain dalam tim nasional? Bagaimana sih harusnya masyarakat memandang proses naturalisasi ini teman-teman? Yang A, naturalisasi meningkatkan kompetisi di tim nasional tetapi dapat mengikis rasa kebangsaan terhadap pemain lokal. Harusnya sih tidak ya teman-teman ya. Naturalisasi ini kan tadi tujuannya adalah bagaimana supaya bangsa kita itu mampu berkompetisi dengan bangsa lain untuk meningkatkan kualitas tim kan gitu. Jadi harusnya opsi yang A itu tidak terjadi ya kan. Yang B, naturalisasi adalah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing tim nasional tanpa mempertimbangkan dampak terhadap budaya olahraga lokal. Enggak dong, harusnya kalaupun kita melaksanakan naturalisasi, identitas nasional itu tetap harus kita pertahankan dan harus ada mengembangkan bakat lokal gitu ya sebagai prioritas. Yang C, masyarakat harus menerima naturalisasi sebagai langkah yang logis untuk meningkatkan performa tim sambil terus mengedepankan pengembangan bakat lokal. Nah, ini sesuai dengan konsep nasionalisme modern ya teman-teman ya. Jadi kita mau terbuka, tetapi di satu sisi jangan sampai identitas nasional dan budaya lokal kita itu diabaikan gitu. Jadi opsi C itu sesuai. Yang D, naturalisasi pemain dapat mempercepat pencapaian prestasi tim tapi bisa memicu rasa ketidakpuasan di kalangan pendukung yang lebih memilih pemain asli. Tidak. Yang E, pendekatan naturalisasi menjamin keberhasilan jangka pendek tetapi harus disertai dengan komitmen terhadap pendidikan sepak bola untuk generasi mendatang. Ini bisa jadi benar teman-teman. Tetapi apakah betul akan menjamin keberhasilan jangka pendek itu hanya dengan pendekatan naturalisasi? Sebenarnya kan tidak ya. Pemerintah itu tidak hanya dengan pendekatan naturalisasi saja untuk menjamin keberhasilan, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas pemain lokal. Jadi opsi yang E itu tidak tepat. Karena seolah-olah naturalisasi adalah jalan satu-satunya, padahal tidak. Nah, jadi yang seimbang antara kita mau terbuka dan di satu sisi juga kita mempertahankan potensi lokal itu adalah jawaban yang C ya. Jadi teman-teman, masyarakat itu seharusnya bisa melihat naturalisasi sebagai strategi yang rasional dan juga efektif untuk meningkatkan performa tim nasional kita. Nah, tapi penting juga ya untuk menekankan bahwa pengembangan bakat lokal itu harus tetap menjadi prioritas. Dengan adanya kolaborasi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal dan juga dukungan masyarakat, diharapkan kita bersinergi gitu ya untuk membangun tim nasional yang mampu berkompetisi dan juga berkualitas. Nah, karena itu opsi C adalah jawaban yang terbaik untuk soal ini. Sebelum kita lanjut, nah jangan lupa teman-teman dicoba ya tryoutnya Widya Medika, terutama di paket di paket 17, 18, 16, 17, 18 tuh ya yang baru ya. Itu soalnya sudah kami susun sesuai dengan kisi-kisi SKD teman-teman. Jadi udah update tuh soalnya dan semua soal TWK-nya di situ sudah hot penalaran. Boleh dicoba ya. Terus katanya soal TKP-nya juga kan sekarang ini banyak istilah-istilah asing gitu ya teman-teman ya. Nah, di soal TKP yang di tryout baru tuh 16, 17, 18 itu kita sudah memasukkan istilah-istilah asing dan banyak soal TIK-nya sesuai dengan kisi-kisi yang sekarang.
Lanjut kita ke soal nomor 2. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memberikan peran yang kuat kepada lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun ada ciri-ciri khusus yang membedakan sistem presidensial di Indonesia dari sistem pemerintahan lainnya, khususnya terkait hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan ciri khas dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Apakah yang A, presiden memiliki wewenang yang setara dengan parlemen dalam menentukan kebijakan tanpa melibatkan lembaga lain? Yang B, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada DPR melalui mekanisme angket? Yang C, presiden memiliki kekuasaan yang tetap dan independen dari parlemen tetapi tetap harus bekerja sama dalam penyusutan kebijakan yang memerlukan persetujuan legislatif. Yang D, presiden memiliki hak mutlak dalam menetapkan kebijakan eksekutif tetapi harus tunduk pada setiap keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang E, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas eksekutif dan legislatif tapi dapat diberhentikan jika dianggap melanggar konstitusi melalui mosi tidak percaya yang diajukan oleh DPR. Nah, yang mana nih jawabannya teman-teman? Untuk menjawab soal ini tentu saja kita harus tahu dulu ya ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Kak emang keluar? Iya, kemarin ada yang bilang ada tuh Kak keluar soal tentang ciri-ciri pemerintahan presidensial. Yuk kita bahas sekarang. Apa sih sistem pemerintahan presidensial itu? Jadi teman-teman, sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem pemerintahan di mana cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan itu dipisahkan dari cabang legislatif atau pembuat undang-undang ya. Presiden bertanggung jawab atas kepemimpinan negara, mengawasi pemerintahan dan menjalankan kebijakan. Sedangkan untuk membuat undang-undang itu dipegang oleh legislatif yaitu MPR dan DPR gitu ya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial itu adalah presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, teman-teman. Jadi presiden itu memegang dua posisi sekaligus. Kepala negara yang mewakili simbol negara dan sebagai kepala pemerintahan yang memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Seperti yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali ya. Jadi presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi presiden itu mendapatkan legitimasi atau mendapatkan mendapatkan dukungan gitu ya dari rakyat bukan dari parlemen. Kemudian yang ketiga, kedudukan presiden yang tetap dan tidak bergantung pada parlemen. Jadi seperti yang tertera di undang-undang, teman-teman, presiden itu memiliki jabatan yang tetap. Kalau di Indonesia itu kan 5 tahun ya. Dan tidak bergantung pada kepercayaan atau dukungan parlemen untuk tetap menjabat. Kalau dia sudah menang pemilu ya sudah dia akan menjabat dalam waktu 5 tahun gitu ya. Presiden tidak bisa diberhentikan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya, tetapi ada proses di mana presiden itu bisa mengalami impeachment. Impeachment itu adalah proses di mana presiden itu bisa diusulkan untuk diberhentikan oleh DPR kalau misalnya dia memenuhi syarat tertentu gitu ya. Jadi kayak misalnya dia berkhianat terhadap negara, sudah tidak bisa memenuhi tugasnya dan sebagainya. Nah, itu dia boleh diberhentikan oleh DPR, tetapi bukan berarti DPR itu harus mendukung presiden supaya dia bisa tetap bertahan, tidak ya, karena kita itu yang memilih adalah rakyat secara langsung. Kalau misalnya DPR mau memberhentikan presiden itu ada prosesnya yang namanya impeachment yang tertera di undang-undang ya, ada pasalnya bagaimana prosedur ketika DPR itu mengusulkan untuk memberhentikan presiden. Kemudian yang keempat, pemerintah pemegang kekuasaan eksekutif penuh. Jadi presiden itu dia memegang kekuasaan pemerintahan secara penuh ya teman-teman ya, termasuk di situ dia bisa mengelola administrasi pemerintahan, menjalankan kebijakan, mengawasi kementerian gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mau membuat undang-undang, presiden tetap harus bekerja sama dengan lembaga legislatif atau DPR. Jadi, meskipun presiden itu memiliki kekuasaan eksekutif penuh, tapi di beberapa hal gitu ya, misalnya kayak mau bikin undang-undang itu dia harus tetap berkonsultasi dengan DPR. Atau ketika dia akan membuat kebijakan seperti grasi, rehabilitasi, itu dia harus meminta pertimbangan dari lembaga lain gitu. Jadi bukan berarti berkuasa penuh itu dia sewenang-wenang. Ada proses check and balance-nya gitu ya teman-teman ya. Ada proses di mana antar lembaga itu dia harus mengawasi dan harus saling membantu gitu ya. Kemudian
Ada hubungan yang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Jadi dalam sistem pemerintahan presidensial itu ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara presiden dengan parlemen atau DPR gitu ya. Presiden tidak bertanggung jawab langsung memang kepada DPR, tetapi ada kerjasama teman-teman di antara presiden dan juga DPR. Kemudian yang keenam adalah presiden tidak bisa membubarkan DPR ya. Jadi presiden itu tidak berwenang untuk membubarkan DPR. Dan yang terakhir adalah jika ternyata presiden itu melanggar konstitusi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, teman-teman, maka DPR itu bisa melakukan proses impeachment ya. Nah, itu yang ada di undang-undang ya, bagaimana prosedur untuk menghentikan atau mengusulkan pemberhentian presiden. Nah, artinya dari ciri pemerintahan presidensial yang tadi kita bahas, coba kita terapkan ke soal. Yang A, presiden memiliki wewenang yang setara dengan parlemen dalam menentukan kebijakan tanpa melibatkan lembaga lain. Tidak ya, tadi saya sudah bahas meskipun presiden memiliki kekuasaan penuh, dia harus tetap berkonsultasi atau bekerja sama dengan lembaga lainnya. Dan kalau begitu ini salah ya. Yang B, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada DPR melalui mekanisme angket. Tidak, presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, teman-teman. Meskipun kalimat ini benar, tapi kalimat belakangnya salah ya. Dia tidak bertanggung jawab. Presiden itu bertanggung jawab kepada konstitusi dan juga bertanggung jawab kepada rakyat, teman-teman. Yang C, presiden memiliki kekuasaan yang tetap dan independen, betul. Tetapi harus bekerja sama dengan dalam penyusunan kebijakan, betul ya. D, presiden memiliki hak mutlak dalam menetapkan kebijakan eksekutif, tetapi harus tunduk pada setiap keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak. Yang E, presiden memegang kuasa tinggi atas eksekutif dan legislatif, tetapi dapat diberhentikan jika melanggar konstitusi melalui mosi tidak percaya. Tidak, bukan mosi tidak percaya, tapi impeachment ya prosesnya ya. Impeachment. Nah, ini adalah proses yang tertera di undang-undang kita, teman-teman, dalam prosedur pengusulan pemberhentian presiden yang dilakukan oleh DPR. Jadi opsinya yang benar adalah yang C. Lanjut kita ke soal ketiga. Nah, ada juga teman-teman yang bilang bahwa keluar soal tentang dokumen yang berisi tentang HAM katanya. Nah, saya coba bikin soalnya ya. Meskipun ada beberapa dokumen yang berisi tentang HAM, tetapi yang terakhir yang paling banyak digunakan dan menjadi dasar HAM-nya PBB itu adalah ini, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR ya. Nah, kita baca soalnya. UDHR menjadi fondasi perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi dalam implementasinya ada tantangan dalam menyeimbangkan antara hak individu dengan kepentingan negara. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, bagaimana negara dapat memastikan kebebasan berekspresi yang tetap selaras dengan perlindungan integritas negara dan moralitas publik? Yang A, pemerintah membatasi kebebasan ekspresi secara ketat di semua forum publik untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sementara kebebasan di ruang privat sepenuhnya dijamin tanpa intervensi negara. Yang B, kebebasan berekspresi di Indonesia sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, namun terdapat larangan untuk menyampaikan pendapat yang mengandung kritik terhadap pemerintah di media sosial untuk menjaga stabilitas politik. Yang C, pemerintah memberikan kebebasan berekspresi yang luas namun menerapkan sanksi pidana kepada individu yang menyuarakan pendapat yang dianggap mengancam ketertiban umum, termasuk penghinaan terhadap simbol negara atau agama. Yang D, meskipun kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin oleh konstitusi, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membatasi seluruh bentuk ekspresi yang dianggap bertentangan dengan norma adat atau pandangan mayoritas. Yang E, hak berekspresi dijamin oleh UUD 1945, tetapi pemerintah berhak mengawasi dan membatasi ekspresi yang menyangkut isu agama, politik, dan kritik terhadap kebijakan negara untuk memastikan harmonisasi sosial. Nah, yang mana nih jawabannya yang lebih tepat nih, teman-teman? Untuk menjawab soal ini kita harus bahas dua hal ya. Kita harus membahas tentang UDHR dulu, baru nanti kemudian kita bahas tentang kebebasan berekspresi. Karena dua konsep itu teman-teman harus pahami dulu nih untuk mengerjakan soal ini.
Nah, jadi kalau ditanya apa dokumen internasional yang memuat tentang HAM, itu ada banyak ya, ada Magna Carta, ada Petisi Hak, ada Konstitusi Amerika, ada Deklarasi Prancis tentang Hak Asasi Manusia, ada US Bill of Rights, dan yang terakhir itu adalah Universal Declaration of Human Rights. Nah, yang sekarang digunakan teman-teman di PBB dan juga diratifikasi oleh Indonesia itu adalah Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Nah, deklarasi ini teman-teman diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Kenapa pada saat itu dibuat UDHR itu? Karena dulu itu terjadi banyak sekali kekejaman dalam Perang Dunia Kedua, teman-teman. Termasuk salah satu yang terkenal itu adalah Holocaust ya, yang oleh si Adolf Hitler. Nah, karena itulah dibuat harus ada nih dokumen hak asasi manusia internasional yang dimana nanti semua negara harus patuh dan tunduk pada hak-hak tersebut gitu. Jadi memastikan semua negara itu menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya gitu. Makanya dibuatlah deklarasi internasional pada saat itu. Nah, di dalamnya itu ada hak-hak warga sipil, ada hak politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan sebagainya. Dan dijelaskan juga di situ teman-teman bahwa hak-hak yang ada di dalam deklarasi ini dia bersifat universal ya. Universal itu artinya adalah harus dilakukan oleh semua dan berlaku untuk semua. Kemudian dia juga bersifat tidak dapat dicabut, dalam arti ini harus berlaku untuk semua dan tidak bisa pemerintah itu tebang pilih gitu ya, hanya berlaku di sini tapi tidak berlaku di sana. Nah, itu tidak bisa. Dan juga bersifat tak terpisahkan, dalam arti semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus berdasarkan pada isi dari Deklarasi Universal of Human Rights gitu ya. Jadi hak-hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UDHR itu akan menjadi dasar gitu ya dalam penetapan kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia di seluruh negara di dunia. Nah, bagaimana Indonesia mengimplementasikan deklarasi ini? Nah, bentuk implementasinya adalah kita memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia di amandemen kedua gitu ya, di pasal 28A sampai dengan 28J. Ada bab khusus tentang HAM di situ teman-teman, sehingga lebih jelas ya aturan, batasan dan sebagainya. Kemudian kita membuat adanya lembaga-lembaga HAM dari Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman gitu, sehingga kalau ada kasus-kasus HAM, ini lembaga-lembaga ini yang akan maju duluan gitu untuk menangani dan memastikan bahwa pemerintah bisa memenuhi hak asasi manusia dari semua warga negara Indonesia. Dan penerapan UDHR di Indonesia ini teman-teman menunjukkan komitmen negara kita dalam perlindungan HAM. Meskipun pada kenyataannya masih banyak tantangan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dalam implementasinya, tetapi paling tidak dengan adanya dokumen ini maka ketika terjadi pelanggaran kita bisa menuntut pemerintah untuk menjamin kebebasan terhadap hak asasi manusia gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman paham tentang HAM, kita bahas lagi yang ada di soal, yaitu tentang kebebasan berpendapat ya. Nah, kebebasan berpendapat itu diatur dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 teman-teman. Di situ bunyinya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, meskipun kita punya kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ada batasannya teman-teman ya. Jadi kebebasan itu tidak bersifat absolut ya. Ada pembatasan oleh undang-undang untuk menjamin bahwa kebebasan berpendapat itu tidak mengganggu kepentingan umum, tidak mengancam keamanan nasional, serta tidak menginjak-injak hak dan kebebasan orang lain. Jadi meskipun kita punya hak, jangan sampai hak kita itu digunakan untuk mengancam hak orang lain gitu ya. Ingat bahwa kebebasan berpendapat itu perlu dibatasi, apalagi kalau dia melanggar ketentuan hukum, terutama yang berhubungan dengan ujaran kebencian, fitnah, provokasi gitu ya, yang dapat memicu konflik di masyarakat. Nah, itu kenapa dibuat adanya UU ITE ya, untuk menjamin bahwa masyarakat itu terjamin kebebasannya atau terlindungi kebebasannya dan bebas secara bertanggung jawab baik di dunia nyata dan juga di media digital gitu. Nah, kalau kita kembali ke soal teman-teman, maka apa jawaban yang tepat untuk soal ini? Kita lihat di opsi A. Membatasi kebebasan berekspresi secara ketat
ini udah jelas tidak ya, bukan secara ketat, tetapi di bebas terbatas gitu ya, bebas bertanggung jawab, dan tidak hanya di forum publik saja teman-teman ya, di forum publik iya, di ruang digital juga iya gitu. Jadi opsi A tuh kurang lengkap ya. Terus yang B, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi larangan menyampaikan pendapat yang mengandung kritik. Tidak, Indonesia tidak pernah membatasi kritik, apalagi semenjak reformasi ya, karena salah satu tujuan reformasi itu kan kebebasan berpendapat. Jadi opsi yang B itu tidak. Yang C, pemerintah memberikan kebebasan berekspresi yang luas, betul, tapi menerapkan sanksi pidana kalau dia menyuarakan pendapat yang mengancam ketertiban umum, termasuk menghina terhadap simbol negara atau agama, betul. Yang D, meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membatasi seluruh bentuk ekspresi yang dianggap bertentangan dengan norma adat atau pandangan mayoritas. Oh tidak hanya untuk pandangan mayoritas saja teman-teman. Kalau kita hanya bicara tentang mayoritas berarti diskriminasi dong ya. Kan ini untuk semua. Jadi opsi yang D itu salah karena ini mendiskriminasi kelompok yang minoritas. Yang E, hak berekspresi dilindungi dan dijamin oleh UUD. Tetapi pemerintah berhak mengawasi dan membatasi ekspresi yang menyangkut isu agama, politik, kritik terhadap kebijakan negara untuk memastikan harmonisasi sosial. Ada salahnya nih, ini seolah-olah benar ya teman-teman ya opsi E ini, tetapi ada salahnya. Apa salahnya? Ini kritik terhadap kebijakan negara, mengawasi dan membatasi, ini yang juga bermakna jadi negatif teman-teman ya. Meskipun pemerintah memang betul dapat membatasi ekspresi yang dapat mengancam keutuhan bangsa gitu ya, tetapi hak untuk berekspresi itu tetap dijamin oleh konstitusi tanpa harus diawasi secara menyeluruh oleh negara. Jadi opsi E itu terlalu ketat, terlalu ekstrim ya, tidak sesuai dengan konsep bebas bertanggung jawab justru jadinya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 4. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Manakah upaya yang paling efektif untuk mencegah konflik di masyarakat multikultural Indonesia? Yang A, menguatkan regulasi kesetaraan hak namun membiarkan penyelesaian konflik dilakukan oleh masyarakat sendiri. Yang B, mendorong dialog terbuka antar kelompok masyarakat dan memastikan kesetaraan dalam forum publik. Yang C, menerapkan kebijakan afirmatif bagi minoritas sambil mengurangi kontrol pemerintah di tingkat lokal. Yang D, menegakkan hukum secara tegas terhadap provokasi sara serta pendidikan dan kampanye kesadaran untuk harmoni. Yang E, membentuk satuan tugas khusus untuk menengahi konflik dengan memperketat regulasi budaya yang memicu konflik. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Nah, untuk menjawab soal ini, buat teman-teman yang udah ikut bimbel, inget kan bagan pencegahan dan penanganan konflik yang udah kita bahas di materi Bhinneka Tunggal Ika, dan inget kan apa prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika yang terus-menerus saya ulang. Ingat bahwa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika kita harus ingat bahwa perbedaan yang ada itu kita jadikan sebagai kekuatan. Jangan kita memandang perbedaan itu sebagai sebuah masalah gitu ya. Ingat bahwa kita itu harus sadar bahwa kita berbeda, kita mau menerima bahwa kita berbeda sehingga akan terbentuk toleransi. Kalau toleransinya sudah terbentuk pasti akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sebagai sebuah masalah. Itu kuncinya. Nah, terus gimana nih mau jawab soal ini kita? Ingat ini ya, bahwa untuk mencegah terjadinya konflik itu kita bisa melakukan edukasi atau promosi tentang pentingnya toleransi, pentingnya menghargai dan menerima keberagaman. Kemudian kita harus mengutamakan diskusi dan dialog sehingga kita saling memahami dan mengurangi prasangka. Ya, kalau ada prasangka pasti akan muncul konflik. Dan kita harus peka terhadap konflik, mampu mendeteksi dini kalau ada bibit-bibit konflik. Kalau konfliknya sudah terjadi, maka untuk mengatasi konflik kita harus mengedepankan dialog, memediasi, menjadi mediator gitu ya, mengedepankan musyawarah untuk mufakat ketika kita mengatasi masalah, dan kita lakukan rekonsiliasi atau pemulihan kembali pasca konflik supaya yang tadinya bete-betean, yang tadinya kesel-keselan itu bisa
bisa makan bareng lagi, bisa seru-seruan bareng lagi gitu ya. Itu namanya adalah rekonsiliasi atau pemulihan pasca konflik untuk kembali menyatukan yang sebelumnya terpecah. Serta jika diperlukan upaya represif oleh aparat. Jika sudah ada tindak kekerasan, jika sudah ada tindak pidana, maka pemerintah aparat kepolisian perlu turun tangan untuk memberikan hukuman yang setimpal supaya memberikan efek jera. Itu ya, masih ingat ya konsep ini ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau sudah ingat konsepnya, maka jawaban untuk soal ini yang mana? Yang A, menguatkan regulasi kesetaraan hak namun membiarkan penyelesaian konflik dilakukan oleh masyarakat sendiri. Oh tidak dong, nggak bisa oleh masyarakat saja. Kalau kita bicara konflik, yang terlibat itu harus multisektoral ya teman-teman ya. Dari pemangku kebijakannya iya, dari tokoh-tokoh masyarakatnya iya, dari masyarakat itu sendiri juga iya. Jadi ini tidak akan efektif. Yang B, mendorong dialog terbuka antara kelompok masyarakat dan memastikan kesetaraan dalam forum publik, bisa jadi. Yang C, menerapkan kebijakan afirmatif bagi minoritas sambil mengurangi kontrol pemerintah di tingkat lokal. Tidak dong. Kenapa pemerintah harus dikurangi kontrolnya? Apalagi ini bicara tentang minoritas, seolah-olah kita mendiskriminasi, membelah-belah antara mayoritas dengan minoritas, padahal harusnya setara kan semuanya gitu. Yang D, penegakan hukum yang tegas terhadap provokasi SARA, bisa jadi, serta pendidikan dan kampanye kesadaran untuk membentuk harmoni, bisa jadi benar. Yang E, membentuk satuan tugas khusus untuk menengahi konflik dengan memperketat regulasi budaya. Ini jelas salah. Kenapa? Karena kan yang ditanya itu mencegah teman-teman. Kalau ini kan sudah terjadi konfliknya, jadi yang E bisa kita eliminasi karena dia bukan upaya mencegah tapi menangani. Nah sekarang yang upaya mencegah itu adalah yang B dan yang D. Kira-kira mana jawaban yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena yang D itu teman-teman dia tidak hanya bicara tentang pencegahan secara hukum, tapi dia juga bicara tentang pendidikan dan kampanye gitu ya. Jadi fokus di pencegahan itu kan tadi saya bilang tentang edukasi, mengutamakan toleransi gitu kan ya. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Ya. Opsi yang B, dialognya benar, tetapi tidak hanya di forum publik harusnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun itu harus memastikan kesetaraan. Tidak boleh ada diskriminasi atau memandang perbedaan sebagai sebuah masalah. Gitu ya. Kurang luas gitu ya intinya opsi yang B itu. Terus soal terakhir, nah ini barusan nih teman-teman ada yang bilang ada soal tentang tokoh sejarah. Terus katanya Sultan Syahrir nih ya yang keluar ya. Kalau anak-anak bimbel pasti udah tahu lah siapa Sultan Syahrir dan udah ada juga kan di modul kan ya. Coba buka tuh di bukunya, udah ada kan tokoh Sultan Syahrir tuh apa saja perannya. Detail di buku, makanya dibaca ya tabel-tabel yang isinya adalah peran tokoh karena banyak keluar, udah sering saya ulang-ulang. Kita baca soalnya sama-sama teman-teman. Sultan Syahrir dikenal sebagai tokoh yang menolak tindak kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lebih memilih pendekatan diplomatik dan mengedepankan pentingnya pendidikan politik. Dalam konteks tersebut, manakah tindakan berikut yang paling sesuai untuk generasi muda dalam melanjutkan nilai-nilai perjuangan Sultan Syahrir? Yang A, bergabung dengan partai politik yang memiliki agenda nasionalis tanpa memperhatikan latar belakang ideologi. Loh, hati-hati. Ideologi apa? Ya, yang kalau kita mau bersikap nasionalis maka kita harus ikuti ideologi yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Ya, jadi bukan tanpa memperhatikan, yang sesuai dengan ideologi Pancasila harusnya. Maka opsi yang A bisa kita langsung eliminasi. Yang B, mengambil peran dalam kampanye politik dengan fokus utama pada pencapaian suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan. Oh tidak dong. Kalau kita mau berperan dalam politik itu harusnya tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Menginisiasi kegiatan pendidikan politik dan sosial untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau kita lihat dari pernyataannya, skenarionya, ini yang benar ya teman-teman ya, karena relevan antara skenario dengan kalimatnya ada dalam soal. Mengedepankan pentingnya pendidikan politik, maka kita pilihlah jawabannya yang berhubungan dengan pemberian pendidikan politik, dan semua makna dalam soal di opsi C itu positif ya. Kemungkinan ini jawaban yang benar, tapi kita lihat dulu ya opsi D dan E-nya. Memimpin gerakan radikal yang berupaya mempercepat perubahan sosial melalui mobilisasi massa secara langsung. Oh tidak.
Tidak teman-teman, Sultan Syahrir itu menghindari tindakan kekerasan, mobilisasi massa secara langsung. Dia lebih suka bergerak di bawah tanah dan dia itu lebih mengedepankan jalur diplomasi. Yang E, membangun organisasi politik yang fokus pada perubahan jangka pendek. Tidak dong, harusnya jangka panjang. Ya sudahlah, jelas untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Tetapi kan belum tentu soalnya seperti ini ya teman-teman ya, ini kan contoh soal saja. Kita bahas sedikit tentang peranan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu lahir di Padang Panjang teman-teman dari 14 November 1945 hingga akhirnya wafat di 3 Juli 1947. Beliau ini aktif dalam kegiatan partai ya dari masa pergerakan nasional sebelum tahun 1945 gitu. Sebenarnya beliau ini sudah aktif terutama dalam membuat partai ya, di mana partainya ini mengajak masyarakat untuk memiliki pemikiran tentang merdeka dan juga mengedepankan pemberian pendidikan politik kepada rakyat Indonesia. Beliau ini sempat dibuang juga bersama Muhammad Hatta gara-gara gerakan ini. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Syahrir menjadi salah satu pemimpin yang menentang Jepang secara diam-diam dan membuat gerakan bawah tanah teman-teman untuk menjatuhkan Jepang dari belakang gitu. Jadi dia diam-diam tidak frontal, tidak memberontak secara langsung gitu, tetapi secara diam-diam dia bergerak gitu. Termasuk salah satu peranan terkenal beliau adalah beliau itu memainkan saluran radionya gitu ya, sehingga dia bisa mendengar berita internasional, padahal waktu itu kita saluran radionya itu dibatasi gitu. Dan akhirnya beliaulah yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang melalui radio, dan akhirnya bersama para pemuda beliau mendesak untuk Soekarno-Hatta segera melakukan proklamasi, sehingga terjadi peristiwa penculikan tuh di Rengas Dengklok. Dan akhirnya setelah kita mencapai kemerdekaan, Sultan Syahrir ini menjadi tokoh yang penting sekali dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Beliau menjadi ibaratnya tangan kanannya Presiden Soekarno ya pada saat itu, dan beliau juga dijadikan sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Ada kabinet Syahrir 1, 2, 3 gitu ya, dan beliau juga berusaha memperkuat pemerintahan negara Indonesia dengan mendirikan struktur politik yang stabil. Jadi banyak ide-ide beliau yang dibuat gitu ya untuk mengatasi gejolak-gejolak politik pada masa itu. Dan beliau juga terlibat dalam perjanjian Linggarjati teman-teman. Jadi beliau itu punya pandangan bahwa kalau kita pengen merdeka kita harus diakui oleh negara-negara lain gitu. Makanya beliau mengedepankan upaya diplomasi, bahkan berpidato langsung di PBB untuk memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Tuh keren kan Sultan Syahrir ya. Jadi teman-teman, seperti yang sering saya katakan, kalau kalian ditanya soal tentang tokoh sejarah, kalian harus tahu beliau itu perannya apa gitu, sehingga jawaban kita nanti itu sesuai dengan apa peran beliau. Karena bisa jadi opsi jawabannya itu kayak positif semua gitu ya, tapi pilihnya itu harus yang relevan dengan peran beliau dan apa pendekatan beliau yang beliau lakukan pada saat upaya memperjuangkan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi buat yang belum ujian, semangat belajar, harus banyak-banyak baca buku lagi, harus banyak-banyak belajar lagi, dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah punya buku kupas tuntas kisi-kisi soal SKD CPNS 2024 dari Widya Medika, baca lagi tentang organisasi politik, baca lagi tentang tokoh-tokoh sejarah yang sudah ada tabelnya ya. Jadi kalian tinggal membaca secara singkat lagi karena harusnya sudah dipelajari dari kemarin ya. Nah, buat yang ikutan bimbelnya jangan lupa untuk ditonton lagi video-video terkait materi NKRI ya, supaya perjalanan sejarahnya inget lagi dan jadi fresh otaknya gitu ya ketika nanti akan mengerjakan soal-soal SKD. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, semangat, selamat belajar.